Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Intan ya, yang kemarin ke Bapak. Iya Pak, betul. Ini Mbak Intan naik apa kesininya? Saya tadi diantar Pak sama orang tua saya. Tapi orang tua saya sudah kembali buat bekerja lagi. Mbak Intan kemarin kan dari pengalaman Mbak Intan itu kan Mbak Intan merasa kurang nyaman dalam lingkungan kelas, sama merasa Mbak Intan introvert, iya kan? Iya, tapi cuma di dalam kelas aja. Iya, dalam kelas saja. Mungkin Mbak Intan bisa melanjutkan ceritanya. Oke. Ya sebenarnya yang memicu hal tersebut itu ini sih Pak, kayak saya mungkin kurang nyaman ya sama lingkungan kelasnya. Benar sih apa yang tadi kemarin sesi pertama saya bilang gitu Pak. Apalagi saya kan sekarang kelas 12 ya Pak, jadi kayak di fase-fase yang memang memerlukan momen yang banyak gitu sama teman-teman saya. Nah, tapi di dalam sekarang ini itu tuh entah kenapa di dalam lingkungan itu di dalam lingkungan kelas itu saya tuh kurang nyaman Pak gitu. Tapi memang sih di dalam situasi hal yang kayak gini tuh memang ada pemicunya Pak gitu. Dan Bapak kemarin tuh kayak dengar Mbak Intan tuh merasa takut pada saat berpendapat. Iya Pak, soalnya saya tuh ini Pak, apa namanya, kayak trauma gitu ya Pak ya. Kalau gue tahu tuh trauma apa Mbak Intan yang membuat Mbak Intan takut? Yang membuat saya tuh takut berpendapat tuh ini Pak, salah satunya tuh kayak waktu itu saya pernah minta pendapat sama teman kelas saya gitu. Waktu itu saya kan pingin mau ikut salah satu kegiatan Pak yang diadain sama guru mata pelajaran gitu. Saya tuh minta pendapat sama teman saya satu kelas ini gitu. Tapi pas saya minta pendapat jawabannya malah kayak iya, kayak dia tuh kayak nggak ngasih masukan tapi malah ngebentak gitu Pak. Itu membuat saya tuh kayak sedikit trauma gitu Pak. Kayak tapi di dalam situasi seperti itu tuh saya cuma bisa diem dan nge-freeze yang kayak ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu Pak. Kayak langsung diem pas dibentak kayak gitu. Kayak ya udah saya tuh cuma bisa diem, kayak kan saya tuh tanya baik-baik gitu Pak. Tapi dia malah jawabannya kayak gitu. Pada saat Mbak Intan itu apakah semua teman Mbak Intan tahu? Ada sih Pak, beberapa teman kelas saya itu kebetulan waktu itu kita lagi makan bareng Pak, tepatnya. Jadi kayak kan ada 3 gitu ya Pak, 3 deret gitu. Satu deret di sebelah kanan, tengah, dan kiri gitu. Saya tuh posisinya waktu itu tanya di belakang tapi di bagian tengah-tengah gitu Pak. Nah, terus di dalam situasi kayak gitu tuh kayak dia tiba-tiba apa sih Tam yang kayak gitu. Dia tuh nadanya langsung tinggi dan keras gitu. Terus saya kayak langsung diem, kayak langsung kayak cuman bisa natap dia aja, kayak langsung cuman dia meneng aja gitu, kayak oh iya. Dan saya tuh bilang enggak, aku cuman bilang aja ke kamu gitu, cuman nanya aja ke kamu gitu. Soalnya saya nggak tahu harus kayak gimana lagi gitu Pak. Saya nggak tahu harus nanggapin hal yang kayak gitu tuh kayak gimana. Dan di dalam situasi kayak gitu tuh semuanya shock Pak gitu. Teman-teman saya tuh pada kayak Intan padahal tanya baik-baik gitu, tapi kenapa kayak gitu. Teman Mbak Intan ini apakah dari kelas dari kelas 10, apakah dia sifatnya itu keras? Kalau dari kelas 10 itu memang dia kayak ini ya Pak. Gimana ya Pak, waktu itu kan kita tuh bersesi ya Pak ya sekolahnya ya, karena waktu itu masih agak mode lockdown gitu Pak. Bener ya Pak ya? Iya, soalnya saya agak lupa nih. Nah itu jadi kayak bersesi, terus akhirnya membuat saya tuh kayak merasa kok kayak gini ya, kayak gitu Pak.
Dan saya tuh nggak pernah sebelumnya tuh satu kelas sama dia Pak, karena kan kita beda sesi, jadi Iya. kayak dia sesi pagi, saya sesi siang, saya sesi pagi, dia sesi siang, kayak gitu, jadi kayak bergantian gitu. Nah terus pas di kelas 11 tuh kayak masih aman-aman aja gitu. Dia tuh memang orangnya tuh yang kayak gimana ya Pak ya, memang kayak selalu ini loh Pak, kayak belak-belakan kayak gitu, kayak marah-marah kayak gitu. Marahnya itu marahnya saya mengawasi nggak jelas gitu. Kayak kok kayak sering kayak gini loh Pak, kayak langsung respon yang kayak negatif gitu loh Pak, kayak misalnya nih orang kayak ngapus papan gitu, kayak dikepalain kayak gitu loh Pak, kayak Mengejek. iya bener gitu. Terus tapi saya tuh nggak pernah punya masalah dulunya Pak sama dia gitu. Terus pas kelas 12 saya cuma tanya gitu aja, oh ternyata responnya kayak gitu. Kayak saya tuh kaget gitu Pak, cuman kayak bisa nge-freeze. Dan kayak kebetulan juga saya kan punya teman 3 ya Pak ya, teman dekatnya 3 dan beda kelas gitu. Jadi pas di dalam situasi kayak gitu, teman saya 3 ini awalnya nggak tahu Pak gitu. Saya udah duluan ke kamar mandi gitu, kayak udah duluan ke belakang buat tenangin diri saya yang tadinya tuh gemeter nge-freeze kayak gitu, kayak langsung kayak rasanya tuh takut kayak gitu. Akhirnya saya tuh ya udah mutusin buat ke kamar mandi buat nenangin diri saya. Waktu pas di kamar mandi itu saya uduk sih, karena udah mau sholat zuhur juga, jadi kayaknya saya mending langsung cari tenang aja kayak gitu. Terus teman saya yang 3 ini tiba-tiba nyamperin, kenapa tadi katanya kayak gini gitu. Kan waktu itu temen saya tuh kebetulan nggak lagi main ya Pak, karena kita lagi ada kegiatan makan bareng itu di kelas gitu. Jadi ya udah, teman saya yang bertiga ini kan kenapa katanya tadi ini gitu. Terus nggak apa-apa kok gitu. Tapi saya akhirnya cerita sih ke teman saya yang 3 ini gitu, biar saya tuh kayak ya udahlah kan gitu, sabar ya kayak gitu. Cuman gitu-gitu aja sih Pak. Tapi saya tuh masih ada rasa takut dan kayak masih merasa setiap kali mau ngomong sama dia tuh masih merasa kayak takut kayak gitu, canggung kayak gitu dah Pak. Apa yang biasanya Mbak Ina lakukan pada saat Mbak Ina merasa Mbak Ina itu selain Mbak Ina apa yang malu dosa merasa itu apa yang dilakukan? Kalau saya biasanya kalau di dalam situasi yang takut yang gara-gara dibentak tadi itu, ini sih Pak, kayak biasanya saya tuh bisa nangis Pak. Diam-diam. Enggak, saya tuh biasanya langsung kayak spontan gitu loh Pak, spontan kayak nggak bisa gitu. Biasanya yang saya lakukan itu selain ke kamar, selain nenangin diri saya tuh, ya saya itu selalu kayak enggak sih, aku tuh harus berpikir positif lagi kayak gitu, harus ngelanjutin diri saya. Pernah aja merasa apa sih salah aku itu gak sih, kayak pernah merasa pasti salah aku. Memikirkan masalah. Iya. Sebenarnya untuk memikirkan masalah ya Pak ya, saya tuh kayak nggak lebih memikirkan apa ya masalahnya, bukan Pak, tapi saya tuh lebih berpikiran kayak kan saya cuman berpikiran tuh kayak gini, saya cuma tanya baik-baik gitu, bahkan saya tuh nggak pakai nada yang keras gitu, kayak nanya tuh baik-baik, kamu udah belum yang ini kayak gitu. Terus menurut kamu harus terima nggak ya? Nah waktu itu pertanyaannya tuh kayak gitu Pak, harus terima nggak ya? Tapi dia tuh kayak, kamu tuh kan apa sih kayak gitu loh Pak, kayak langsung risih gitu. kayak aku tuh kan bisa bingung gitu loh Pak, kayak nggak menerima saya tuh kayak. Nah di dalam situasi itu yang buat saya tuh nge-freeze kayak gitu, kayak tapi nadanya tuh keras banget beneran, sampai teman kelas aja tuh kaget gitu. Bukan hanya saya yang kaget yang benar-benar ada di depannya, tapi teman kelas juga pada kaget yang pas mau makan baru buka makanannya tuh kayak langsung kayak kaget gitu loh, kok dia tanggapannya kayak gitu. Makanya teman kelas tuh pada kayak
pada nanyain saya awalnya gitu, tapi saya nggak mau jawab gara-gara saya tuh udah duluan kayak aku nggak mau dengerin omongan siapapun dulu, aku mau nanya diri aku dulu. Mbak Intan katanya kan nggak pernah cerita ke orang tuanya. Mbak Intan pernah sih cerita sampai permasalahan seperti itu kepada kakaknya mungkin atau adiknya. Kalau masalah sekolah ya Pak ya, kalau saya masalah sekolah tuh sama orang tua tuh hampir nggak pernah, pokoknya nggak pernah sama sekali gitu kalau masalah sekolah. Tapi pernah saya, cuman sekali saya pernah cerita masalah sekolah, itu pun sekali banget yang saya tuh membahas tentang gara-gara saya tuh kenapa gitu waktu itu, karena saya udah nggak bisa menahan hal itu, jadi saya harus ceritakan hal itu gitu sama orang tua saya. Nah terus saya tuh biasanya tuh selalu cerita ke kakak saya ataupun adik saya gitu Pak. Yang mungkin lebih merespon Mbak Intan pada saat menceritakan itu kepada kakak atau kepada adik? Kalau adik saya kan kebetulan beda 3 tahun ya Pak yang sama saya. Saya kan SMA, adik saya tuh SMP. Tapi adik saya tuh yang memang beneran introvert, yang nggak, jarang banget juga cerita sama saya gitu, jarang sekali juga cerita sama orang tua saya. Jadi ketika saya cerita sama adik saya itu kayak nggak gini, dia tuh responnya, dia tuh tetap dengerin saya gitu, tapi kayak saya tuh senangnya tuh karena dia itu nggak cerita kembali ke orang tua saya gitu. Jadi kita tuh selesaiin permasalahan tersebut tuh sama bareng-bareng kayak gitu. Berarti adik Mbak Intan tipe orang yang nggak ember. Iya kan, karena dia introvert banget Pak gitu, kayak ketutup banget. Ya udah, masalah aku harus selesaiin sendiri gitu. Kayak aduh nggak usah lah ya diceritain sama ibu, kayaknya nggak perlu gitu loh Pak. Adik saya tuh cuek, dan dia tuh juga nggak terlalu peduli sama ininya, lingkungannya sebenarnya. Hal apa yang bisa membuat Mbak Intan menghilangkan rasa takut? Yang rasa takut itu ya Pak ya. Nah saya kan belum dapat pandangannya Pak terkait sama rasa takut itu ya Pak ya. Jadi saya tuh masih agak sedikit bingung gitu. Gimana caranya saya tuh menghilangkan rasa takut itu agar menjadi rasa yang enak buat diri saya gitu loh, bisa enjoy gitu loh Pak. Nah kan saya belum menerapkan mode yang rasa takut itu berubah jadi rasa nyaman. Ada nggak sih situasi yang membuat gimana kamu itu punya masalah lain selain masalah? Kalau masalah lain sama teman saya ya Pak ya, ada sih Pak, pas waktu saya SD sampai SMP itu masih kayak berulang-ulang gitu loh Pak kejadiannya, dan akhirnya makanya saya tuh kenapa akhirnya trauma kayak gitu. Ya itu disebabkan karena kejadian pas SD dan SMP yang menurut saya tuh kejadian yang berturut-turut dan berulang kembali gitu loh Pak. Kayak nah maka dari itu ketakutan itu masih kejadian sampai sekarang gitu. Ada nggak sih Mbak Intan keinginan untuk agar nggak takut lagi? Iya Pak, itu yang saya harapkan Pak, agar saya menghilangkan pikiran negatif saya terhadap pertemanan. Ini Bapak masukan ya, mungkin Mbak Intan bisa memilih teman yang menurut Mbak Intan tuh lebih baik dan lebih enjoy kepada Mbak Intan untuk dan untuk menghilangkan rasa takut itu. Ini Mbak Intan belajar untuk kayak komunikasi seperti itu biar rasa takut itu hilang, tidak merasa takut kembali. Iya Pak, pasti saya akan coba untuk menghilangkan rasa takut itu dan pikiran negatif itu Pak. Coba. Untuk mengubah pemikiran negatif, apa yang harus
kamu lakukan? Yang harus saya lakukan kayaknya saya harus mencoba ya Pak ya, harus mencoba kayak mungkin ngobrol sama dia gitu. Apakah dia itu masih dengan nada yang sama atau tidak gitu. Karena kalau menurut saya itu kayak saya tuh harus menghilangkan negatif ini agar saya tuh terbuka lagi di lingkungan kelas itu gitu sih. Apakah sampai segini? Apakah maksud Bapak apakah pemikiran negatif Mbak Intan ini hanya sampai sini saja? Iya sih Pak, kan saya tuh berpikiran negatifnya tuh karena ini ya Pak ya, karena temen ya Pak ya. Jadi kayak saya harus mengubahnya gitu. Dan saya tuh harus melakukan hal itu dengan cara coba mengajak dia ngobrol dulu gitu, apakah tanggapannya tetap sama atau tidak, gitu aja sih. Terus pada saat Mbak Intan masuk ke SMP ini dorongan dari orang tua atau Keinginan saya sendiri sih Pak, kan karena pendidikan itu menurut saya tuh penting ya. Jadi orang tua saya tuh nyerahin pendidikan itu memang sama anaknya Pak gitu. Dimana anaknya nyaman ya berarti ya udah sekolah di situ. Kalau saya tuh karena nyamannya di sekolah teman ini gitu. Jadi orang tua saya tuh nyarakan oh ya udah sekolah di sini. Apalagi kan dekat sama rumah juga Pak sekolah. berbeda dengan kemarin kan Mbak juga merasa Mbak Intan ini selalu merasa diam pada saat Mbak Intan ada permasalahan. Mungkin Mbak Intan bisa mencoba seperti biar Mbak Intan itu nggak diam lagi ya, mungkin Mbak Intan itu bisa melakukan seperti ikut-ikut kayak ceramah seperti itu. Belum tahu sih Pak ya nanti ya insya Allah deh Pak. Ada Mbak Intan tuh perasaan apa? Perasaannya sekarang gimana Mbak? Ya sih Pak, saya sudah dapat gambaran saya harus melakukan apa dan pikiran negatif saya yang tadinya itu kayak kayaknya teman tuh semua kayak gitu akhirnya berubah kayak nggak semua teman tuh kayak gitu karena ada di beberapa situasi yang tadi saya jelaskan bahwa ada kok yang benar-benar baik kayak gitu. Sekarang udah lebih tenang aja sih Pak. Sekarang sudah selesai atau belum Mbak Intan? Menurut saya sudah ya Pak ya gitu karena saya udah merasa tenang dan merasa sudah oke, aku harus mulai hal yang baru lagi. Mungkin dari tadi kita kan pemanasan tadi mungkin sudah cukup ya, udah 30 menitan juga. Mungkin kita apabila Mbak Intan ingin cerita lagi, mungkin kita bisa next time ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Gimana perasaan Mbak Intan setelah menjelaskan itu semua ke Bapak? Ya merasa tenang dan merasa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan sih. Jadi Mbak Intan dan saya juga udah berpikir bahwa hal yang negatif itu udah mulai berkurang. Berarti Mbak Intan udah merasa diri Mbak Intan udah nggak takut lagi dan perasaan diam itu sudah hilang ya Mbak Intan? Sudah Kalau mulai perasaan hilang. diam, saya akan coba kembali Pak gitu. Mungkin sudah ya Mbak Intan. Apakah Tuhan
perasaan perubahan ini sudah Mbak Intan mulai rasakan gitu. Sudah sih Pak, saya udah merasa oke, saya udah dapat pandangan ke depannya saya tuh harus melakukan apa dan harus bagaimana, dan saya juga sudah sedikit menghilangkan pikiran negatif saya terkait teman. Mungkin selain itu Mbak Intan bisa memilah lagi pertemanan Mbak Intan, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk Mbak Intan. Iya kan, saya juga udah punya teman baik ya Pak, yang 3 orang itu walaupun dia nggak satu kelas gitu, tapi menurut saya dia tuh cukup untuk menjadi teman baik saya Pak gitu. Bahkan sampai kita tuh temenan dari kelas 10, 11, dan 12 ini gitu. Jadi kayak menurut saya kayak udah sangat gimana ya, dia tuh sudah menjadi teman baik saya gitu. Kalau begitu Mbak Intan ini di SMA ikut ekstra apa ya? Kalau saya itu ekstra OSIS Pak. Oh, ikut OSIS juga lagi. Oke. Kalau itu jabatan Mbak Intan apa di OSIS ini? Saya ikut di bagian wirausaha. Tapi awalnya saya di agama, terus saya pindah ke wirausaha. Kan biasanya kalau ke wirausaha itu kayak bentuk punya orang ya, kayak Betul. BUKM ya deh. UMKM. Iya, UMKM. Berarti kan Mbak Intan kan selalu berinteraksi dengan orang banyak ya kan. Berarti kan Mbak Intan sudah merasa kayak gak takut lagi untuk berinteraksi pada orang lain. Iya sih Pak, tapi waktu itu ya karena memicu hal ini, karena adanya hal kemarin gitu, jadi saya tuh memang masih merasa takut gitu, tapi sekarang udah enggak gitu. Kayak ya kemarin masih merasa takut banget sih Pak buat ketemu sama orang lain aja tuh, kayak rasanya kok males banget ya mau ketemu sama orang lain. Bukan apa setelah Mbak Intan masuk ke organisasi, bukan apa maksudnya? Saya mendapat pengalaman banyak sekali Pak tentunya gitu, dari bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang lain, itu salah satu yang saya dapatkan di OSIN gitu. Bagaimana saya berpendapat itu juga saya dapatkan dari sana. Bagaimana saya itu menghargai orang lain, saya juga dapatnya di sana gitu, dan memberikan masukan gitu. Pokoknya saya dapat dari sana gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali di sana gitu, yang bisa membuat saya yang tadinya tuh takut gitu, sekarang yang tadinya tuh saya tuh takut buat berpendapat di kelas gitu, akhirnya nggak takut lagi. Iya sih Pak, salah satunya ikut organisasi OSIS. Itu salah satu hal itu yang bisa membuat Mbak Intan untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak, betul. Tapi kan ini saya tuh alami rasa takut itu bukan di saat saya di OSIS Pak gitu, tapi di saat saya di dalam kelas gitu Pak. Biasanya kan kalau di dalam kelas itu kan dia udah mengikuti organisasi, kamu kampus kan udah kayak terbiasa kan, seharusnya Mbak Intan merasakan seperti itu. Enggak ya Pak, mungkin karena lingkungannya berbeda ya Pak ya gitu, karena pertemanan di OSIM itu tuh berbeda sama pertemanan di kelas gitu Pak. Kalau di kelas tuh dia lebih banyak, kalau menurut saya tuh lebih banyak circle gitu, kayak perkumpulan berkelompok gitu. Tapi kalau di OSIM tuh enggak Pak, jadi kayak semuanya itu kayak ya udah sama gitu gitu Pak. Jadi itu yang saya suka dari organisasi ini. Kan Mbak Intan sudah tahu kan apa yang seperti kita melakukan. Iya Pak, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya saya akan mencoba lebih aktif lagi di dalam kelas untuk menghilangkan rasa takut saya, rasa pikiran negatif saya terhadap teman saya yang sekelas ini gitu. Tapi itu udah bisa tergambarkan di dalam diri saya.
Oh ya Mbak Intan, ini memang akan sedikit ya. Ini Mbak Intan bisa loh kayak menyalahkan diri untuk menjadi ketua kelas agar Mbak Intan lebih berani, lebih nggak takut lagi, terus Mbak Intan lebih tegas lebih Mbak Intan dan Iya Pak, nanti karena ini udah di akhir sekolah ya Pak ya, dan ini juga kejadiannya di akhir pertemuan, udah dekat menjelang ujian, karena menghambat pikiran saya gitu Pak untuk berpikir, terlalu mengganggu gitu, sehingga saya tuh harus kesini gitu. Jadi kayaknya untuk kesempatan menjadi ketua kelas untuk saya tuh kayaknya udah nggak ada lagi gitu loh Pak. ada nggak sih situasi yang membuat selain merasa dari situasi lain, apa yang membuat Mbak selain merasa takut, merasa diam seperti itu? Di dalam situasi mana? Ya menurut ada selain situasi dalam kelas. Ada sih Pak. Di saat saya itu bersama keluarga saya. Mungkin Mbak bisa menceritakan. Kalau di dalam situasi keluarga saya itu kan saya tuh anak tengah-tengah ya Pak. Ya. Saya tuh yang lebih ke lebih senang diam gitu, kayak misalnya makan malam ya Pak, biasanya di keluarga saya tuh makan malam tuh hampir selalu sama gitu Pak, walaupun itu tuh dilakukan nggak setiap hari gitu, tapi di dalam 1 minggu itu selalu ada yang namanya itu makan malam bersama gitu. Itu walaupun nggak dikerjakan setiap hari, tapi itu menurut saya tuh kayak pernah dilakukan gitu, di dalam 1 minggu itu. Saya tuh biasanya tuh kayak ya udah saya tuh orangnya tuh ini ya Pak, kayak nggak pernah dipanggil gimana ya, kalau dipanggil untuk kan ayo nggak pernah diajakin buat makan malam, jadi saya tuh hadir sendiri gitu, kayak jarang banget orang tua manggil saya. Jadi saya tuh kayak orang yang ya udah aku datang, udah habis makan saya bantuin beres-beres, ya udah saya pulang, saya bakal balik lagi ke kamar main HP dan belajar. Dan saat keputusan itu ada nggak sih kayak saat ngobrol sama orang tua seperti itu? Sangat ada ya Pak, tapi kadang tuh kayak saya tuh merasa aku pengen ngobrolin sesuatu, tapi kira-kira ini didengar nggak, kayak kira-kira gimana ya responnya. Saya tuh sebenarnya penasaran Pak, tapi saya tuh nggak berani buat bercerita gitu, kecuali ditanya baru saya akan menjawab, tapi kalau misalnya nggak ditanya saya nggak sih memang. Apakah Mbak Indah sudah pernah mencoba ngobrol dengan orang tua? Pernah sih Pak, tapi pas saya itu pas mau lanjut sekolah aja pas SMP itu sih Pak, kayak saya tuh ingin lanjut di sekolah ini gitu, ingin lanjut di sekolah nanti. Dan orang tua saya ya ini gitu, karena kalau orang tua saya tuh sekolah tuh kayak nggak ditentukan gitu, kayak kamu tuh harus sekolah di sini gitu, enggak, tapi orang saya tuh memberikan kebebasan untuk anaknya memilih di mana anaknya itu nyaman sekolah gitu. Jadi menurut saya tuh kayak di sana tuh situasi yang sangat dihargai gitu Pak, karena jarang-jarang gitu Pak saya tuh didengar gitu, karena setiap saya berpendapat tuh kayak selalu salah, kayak selalu di apa sih namanya Pak ya, di mentah-mentahin gitu loh Pak, kayak
dimentang-mentahin kayak yang ya udahlah lah cuman kayak gitu loh Pak. Jadi kayak itu saya tuh lebih ke akhirnya ya udah pendiam. Jadi saya lebih baik diam gitu, kecuali saya ditanyain baru saya bercerita gitu. Tapi sebenarnya di dalam keluarga itu kayak ya sebenarnya baik-baik aja gitu. Tapi saya ya Merasa seperti ya, itu kan di lingkup keluarga ya. iya Pak, betul. Kalau di lingkup keluarga besar, apakah Mbak Intan tetap diam atau ikut? Kalau di dalam lingkup keluarga besar ini kan ada dua ya Pak, ibu sama bapak. Kalau saya tuh di keluarga bapak saya itu tuh kayak ya udah biasa aja, ya udah saya tetap diem aja gitu. Jadi orang yang pendiam. Ya udah dah diem aja gitu, kayak mendengarkan gitu. Ya udah saya fokus mendengarkan. Tapi kalau di lingkup ibu tuh saya lebih leluasa gitu Pak, karena kayak sesuai aja gitu Pak sama pemikiran saya gitu. Berarti Mbak Intan ini lebih dekat ke keluarga ibu daripada keluarga bapak. Iya, tapi sebenarnya sama-sama dekat. Tapi saya tuh sungkan Pak ke keluarga bapak saya gitu. Kayak lebih sungkan aja gitu. Kalau boleh tahu kenapa sukanya itu Mbak Intan? Nggak tahu ya Pak, mungkin karena memang komunikasi kita yang kurang gitu ya Pak ya. Bahkan pokoknya komunikasi kita tuh antara saya dan keluarga bapak saya tuh kayak kurang menyatu gitu loh Pak. Kayak kurang gimana ya Pak? Kayak kurang, sebenarnya kalau dibilang peduli ya Pak ya gitu, kayak saling mendengarkan kayak gitu kan. Saya tuh seneng ya kalau misalnya semua orang juga kalau didengarkan itu seneng gitu. Nah jadi kayak di sana tuh saya tuh nggak dapet yang kayak bisa berbicara gitu. Saya tuh nggak tahu saya tuh harus berbicara di waktu apa gitu. Jadi kayak saya tuh walaupun ada teman-teman yang sebaya sama walaupun ada saudara-saudara yang sebaya sama saya gitu di keluarga bapak saya tuh, tapi saya tuh kayak lebih memilih iya gitu, kayak lebih tertutup aja gitu. Tapi kalau di keluarga ibu saya tuh lebih enjoy kayak gitu. Berarti Mbak Intan ini kurangnya berkomunikasi kepada keluarga, betul nggak? Iya betul, tapi itu juga kan kayak seharusnya tuh ada pertanyaan yang harusnya saya bisa jawab Pak gitu. Tapi kadang ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab gitu, walaupun saya tuh kadang ngeyel gitu, dibilangin dinasehatin tuh kadang saya gitu sering ngeyel gitu, kayak saya tuh ingin menjelaskan hal itu gitu. Tapi saya nggak tuh bisa. bukan nggak bisa Pak, saya tuh udah coba ngejelasin gitu ke orang tua saya bahwa tuh kayak gini, tapi nyatanya saya tuh tetap disalahin gitu. Jadi kayak ya udahlah, mending saya diem aja. Bapak mendapatkan satu ya, yaitu komunikasi. Ini Mbak Intan ini bisa memperbaiki komunikasi Mbak Intan kepada keluarga Mbak Intan, kepada keluarga dari bapaknya Mbak Intan, mungkin supaya hubungan Mbak Intan dengan keluarga bapak sama keluarga Mbak Intan lebih baik lagi. Iya Pak. Nanti saya akan coba untuk memperbaiki komunikasi saya sama orang tua saya, sama keluarga besar kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Intan setelah Mbak Intan menceritakan semuanya kepada Bapak? Ya saya lebih ini aja ya Pak, saya tuh lebih mendapatkan pemikiran yang bahwa nggak semua orang itu harus dipandang negatif gitu. Ada kalanya kita tuh harus ada kok orang-orang yang memang peduli sama kamu kayak gitu. Jadi saya harusnya itu mengubah pola pikir saya yang tadinya itu negatif menjadi positif, dan saya sekarang udah lebih tenang dan saya kayaknya udah bisa berpikiran positif sih Pak gitu, untuk kedepannya dan untuk mencoba hal-hal baru lagi gitu. Saya ulangi lagi Mbak Intan, berarti Mbak Intan sudah merasa diri Mbak Intan ini mungkin sudah mulai belajar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kayaknya waktunya sudah mau habis sih Mbak Intan, mungkin Bapak cukupkan.
Terima kasih Mbak Eni sudah mau datang ke sesi coaching Bapak. Oke, mungkin Bapak cukupkan ya. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak ya. Ya.